Oke, kita akan masuk ke soal yang terakhir dari pertimbangan elastisitas. Ini adalah part 4, jadi 2 kawat pada beban. Coba kita langsung lihat ya. Kita punya balok bermasa 120 kg. Dia disangga oleh 2 kawat baja A dan B. Yang ini ya, 2 kawat ini. Dan panjangnya berbeda ternyata. Panjang awal kawat A dan B itu masing-masing ya. Yang A 3 meter, yang B lebih dikit. 3,0012 meter. Jadi ini gambarnya lebay nih ya. Kita bikin seperti ini supaya menegaskan bahwa yang B itu lebih panjang. Jadi harusnya kondisi awalnya bebannya itu miring. Aslinya karena bebannya kecil banget harusnya nggak akan kelihatan. Ya, jadi ini penggambaran aja. Lalu di sini kita punya kawatnya itu bentuknya lingkaran penampangnya. Jadi dia punya jari-jari penampang. Dan mereka jari-jarinya sama. Jadi bagi yang A dan yang B itu punya jari-jari penampang 2 mm. Dan ini ada diberikan modulus yang dari si baja. Oke, kita lihat di sini yang A dulu ya. Pada kondisi setimbang, jadi orientasi bebannya itu horizontal, hitung gaya pada masing-masing kawat. Jadi gini maksudnya, pada kondisi setimbang, nanti beban yang harusnya tuh miring, karena si panjang B lebih panjang daripada si kawat A, itu nanti jadi mendatar. Artinya apa? Panjang akhir si kawat ini akan jadi sama besar. Itu ya, jadi karena ditarik sama beban, kedua kawat akan mengalami pertambahan panjang, sedemikian rupa sehingga panjang akhir mereka haruslah sama. Makanya horizontal. Jadi kata kuncinya di sini adalah bahwa panjang akhir mereka, misalnya aksen gitu ya, harus sama. Jadi LA aksen sama dengan LB aksen. Dan ini akan membawa kita ke persamaan berikut. Panjang akhir itu sama dengan panjang awal ditambah perubahan panjangnya. Jadi yang LA aksen berarti LA plus delta LA, ini harus sama dengan LB plus delta LB. Jadi berarti pertambahan panjang si A dan B harus beda. Supaya nanti akhirnya harus jadi sama. Nah ini harus disimpan nih. Ini persamaan satu nih misalnya ya. Karena akan kepake. Nah sekarang kita perlu cari gaya pada masing-masing kawat. Pada kondisi ini ada gaya apa aja emang? Akan ada 3 gaya secara umum. Jadi pertama adalah gaya berat si beban MG. Lalu gaya ini nih FA dan FB. Jadi beban ini dikenai gaya FA dan FB oleh si kawat ini supaya tetap setimbang. Gitu tuh ya. Ini kita cari nih FA dan FB. Gaya pada masing-masing kawat. Nah dari kondisi setimbang kita lihat bahwa jumlah gaya ke atas harus sama dengan jumlah gaya ke bawah ya. Sigma FY sama dengan 0 kalau dalam hal ini. Jadi dalam hal ini karena sigma F sama dengan 0, itu artinya bahwa FA plus FB harus sama dengan MG. Oke, ini persamaan 2. Sekarang kita akan lihat nih, kita akan oprek persamaan 1. Ini kan sifat bahan akibat dikenai gaya ya. Dia akan berubah bentuk. Berarti deformasi. Kita akan kaitkan dengan modulus Young. Nah, kita tahu dari definisi modulus Young itu apa? E sama dengan FL per A delta L. Gini ya. Jadi delta L itu bisa diubah, tinggal pindah ruas saja. Itu FL per EA. Jadi nanti di delta L ini, tujuan kita begini. Delta L yang A sama yang B digantikan dengan ini. Maka nanti akan muncul suku F kan, suku gaya. Nanti ini akan dikombinasikan dengan persamaan kedua. Dengan demikian kita bisa memperoleh FA dan FB. Gitu ya idenya ya. Jadi dari persamaan 1 itu kita akan peroleh seperti ini ya. Jadi LA plus FA LA per EA sama dengan LB plus FB LB per EA. Oke, jadi di sini kita lihat delta L-nya udah digantikan ya dengan rumusan ini. Dan kalau yang delta L berarti F-nya FA, L-nya LA, sedangkan suku bawahnya sama. Karena mereka terbuat dari bahan yang sama yaitu baja. Jadi sama-sama punya E yang sama dan luas penampang juga sama, A. Nah terus apa? Kita gantikan ya, karena kita udah tahu bahwa penampang si kawat itu lingkaran. Dia punya jari-jari sekian, kita ganti jadi A-nya jadi pi R kuadrat. Pi R kuadrat yang ini juga sama ya. Ini jadi pi R kuadrat. Kalau udah apa? Kalau udah kita bisa geser nih ya. Ini pindah ruas saja LA min LB yang ininya ke kananin. Supaya jadi kayak gini nanti. Jadi LA min LB sama dengan sekian ya. Nah sekarang karena penyebutnya sama, kita kelompokkan terus pindahin aja deh. Kita pindah ruas lagi. Jadi ini banyak aljabarnya nih ya. Nanti akan dapat seperti ini nih. Jadi E dikali pi R kuadratnya pindahin ke sebelah kiri, dapat kayak gini nih ya. FBLB min FLA sama dengan LA min LB dikali E pi R kuadrat. Nah sekarang
dia persamaan 2. Jadi ini misalnya kita namain persamaan 3 ya. Sekarang gabungkan persamaan 2 dan 3. Dalam hal seperti ini, kita akan mau nyari FA dan FB ya. Dan supaya bisa demikian, kita harus eliminasi dulu salah satu gaya. Yaitu apa? Misalnya kita mau coba eliminasi FB. Jadi di sini dari persamaan 2, kita ganti jadi FB sama dengan MG min FA. Kalau ini digabungkan dengan persamaan 3. Jadi FB-nya kita ganti sama yang ini nih. Substitusi aja. Nanti akan didapatkan seperti ini. Jadi MG, LB dikurang FA, LB dikurang dan seterusnya sama dengan ini ya. Nah, jadi sekarang kita udah eliminasi FB, kita bisa pindah ruas, aljabar aja supaya dapat FA. FA sama dengan apa-apa-apa gitu ya, bla bla bla. Jadi, oh lupa tandain ya, ini yang A. Ini untuk soal yang A. Jadi kita akan peroleh nanti FA-nya itu akan sama dengan, ini prosesnya cukup panjang nih ya. Kalian bisa coba sendiri nanti, tinggal pindah ruas aja. Dapat hasil seperti ini. FA sama dengan LB min LA dikali FR kuadrat plus MGLB per LA plus LB. Ya ini cukup panjang nih ya. Nah ini tinggal dimasuk-masukin aja. Karena udah tahu semua ya. LA, LB ada di sini nih ya. 3 meter dan 3,0012 meter. Lalu apalagi E ya. Modulus siangnya ada. Hati-hati ini giga. Giga itu 10 pangkat 9. Lalu PR kuadrat ada. Semuanya ada ya. Pokoknya intinya ada. Ya tinggal dimasuk-masukin aja, nanti kita akan peroleh nilai nilai FA ya, maksudnya 1040,42 Newton. Ini dia jawabannya ya, 1040,42 Newton. Oke, itu yang FA. Berarti nyari FB mah gampang, tinggal pakai ini aja. FB sama dengan MG min FA. Ya, kita udah tahu semua. Kita akan peroleh FB itu akan sama dengan 135,58 Newton. Nah ini dia nih FB-nya. Jadi dengan demikian kita udah peroleh jawaban A. Jadi gaya pada masing-masing kawat FA dan FB. Jadi kuncinya adalah di sini sih. Kita tahu kondisi setimbang ini bahwa FA plus FB sama dengan MG dan rumusan ini nih bahwa panjang akhir mereka haruslah sama. Meskipun panjang awalnya berbeda. Lalu digabungkan dengan modulus yang nanti kita akan peroleh. Sekarang yang B ya, tentukan panjang akhir kedua kawat. Panjang akhir, berarti mau cari entah LA aksen atau LB aksen. Sama aja karena mereka sama kan. Ya jadi misalnya kita mau cari LA aksen aja deh. Karena ini mereka sama ya, LA aksen sama dengan LB aksen. Sama dengan L aksen aja lah. Oke, itu berarti sama dengan pilih yang LA aksen misalnya, berarti LA plus delta LA. Ini kan dari rumus ini, dan delta LA tadi apa? Ini nih ya, FA LA per FP R kuadrat. Ini digantiin aja. Nah kayak gini. Dan udah ada semua. Karena sekarang kita udah tahu FA-nya berapa. Yaitu sekian. Nah nanti tinggal dimasukin. Nanti akan diperoleh panjang akhirnya L aksen. Itu sama dengan 3,00138 meter. Ya jadi angkanya ternyata berubahnya kecil banget kalau dilihat-lihat ya. Ya jadi nanti intinya adalah dari 3 meter dan 3,0012 meter itu nanti panjang akhir mereka setelah dikasih beban jadi sekian. Seperti itu ya. Oke kalau gitu sekian untuk pembahasan soal kali ini. Semoga dari semua soal ini membantu pemahaman kalian dalam hal kesetimbangan dan elastisitas. Jangan lupa like dan subscribe video-video kita supaya makin banyak materi-materi yang akan datang. Sampai jumpa di materi yang berikutnya. Terima kasih.